Kali ini saya akan bicara tentang life worth remembering. Hidup yang layak diingat. Dalam dunia ini, dalam sejarah manusia, juga dalam Alkitab, ada kisah-kisah hidup yang layak diingat, tapi ada juga yang tidak. Saya mulai dulu dengan kisah satu orang yang namanya Absalom. 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang, apa? Tugu peringatan Absalom. Sampai di situ pembacaan kita. Saya yakin ketika Absalom membangun tugu peringatan tersebut, dia punya kerinduan supaya dirinya dikenang. Betul? Supaya dirinya diingat. Tapi kalau hari ini kita dengar nama Absalom, apa yang muncul di benak kita? Saya percaya yang muncul di benak kita beda dengan yang diharapkan oleh Absalom. Karena Absalom pasti kepingin dirinya diingat sebagai pribadi yang mulia, yang hebat, yang sukses, dan macam-macam. Tapi ternyata ketika kita bicara tentang Absalom hari ini, yang diingat orang tentang Absalom adalah anak pemberontak. Anak yang mengkudeta bapaknya sendiri. Anak yang memperkosa gundi-gundi bapaknya di depan umum. Ini orang gila saudaraku. Ya, ketika orang bicara tentang Absalom, yang muncul di benak kita adalah orang yang bunuh saudaranya sendiri. Itu image tentang Absalom. Jadi kalau dia ngerti bahwa hari ini dia diingatnya seperti itu, saya yakin dia nggak bakal mau bangun tugu peringatan itu. Benar? Karena itu bukan life worth remembering. Bukan hidup yang layak diingat. Itu hidup yang memalukan untuk diingat. Hari ini saya berdoa apa yang terjadi untuk Absalom tidak pernah Anda alami dalam hidup saudara. Tidak akan terjadi untuk keluarga saudara. Amin. Nah sekarang saya ingin ajak saudara ngelihat yang kontras. Kebalikan dari itu. Seorang perempuan biasa. Dia nobody. Orang sederhana. Beda sama Absalom, anak raja. Anak pembesar. Tapi perempuan di Betania ini orang biasa. Tapi yang luar biasa, orang biasa melakukan perbuatan yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Suatu kali dia datang kepada Yesus dengan minyak narwastu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia pecahkan buli-buli itu dan kemudian dia meminyaki Yesus. Dia harumkan Yesus. Wow. Kadang-kadang kita merasa bahwa untuk punya hidup yang life worth remembering, hidup yang layak diingat, kita merasa kayak minder. Seolah-olah kita nobody, kita bukan siapa-siapa, kita bukan anak pembesar, keluarga kita nggak ada apa-apanya, siapa yang mau ngingat saya. Tapi apa yang dilakukan perempuan yang nobody ini, yang bukan siapa-siapa ini, dia melakukan sesuatu yang begitu istimewanya dengan apa yang ada padanya. Dan ketika Yesus melihat apa yang dilakukan perempuan itu, Yesus katakan sesuatu yang sangat precious sekali. Mari kita baca di dalam Markus 14 ayat 8 sampai 9. Yesus ngomong begini. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tolong saudara renungkan baik-baik perkataan Tuhan Yesus ini. Ya, Anda akan mengerti bahwa yang Tuhan mau kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Tuhan tidak suruh kita melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Tapi yang dapat kita lakukan. Yesus ketika melihat itu, ia sudah melakukan. Ada orang yang dapat melakukan tapi tidak melakukan. Tapi perempuan ini, Yesus ngomong, ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia,
Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sama-sama diingat, Absalom diingatnya sangat hina sekali. Tapi perempuan biasa ini dengan satu tindakan yang luar biasa. Yesus yang ngomong, kemanapun Injil diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan itu pada hari itu diingat selamanya. Saya mau ngomong sama saudara, sedikit pun yang kau lakukan buat Tuhan, Anda tidak akan kehilangan upahmu. Doa saya, hidup saudara diingat Tuhan selamanya. Amin. Hidup yang layak untuk diingat. Pertanyaannya sekaligus tantangannya buat saudara dan saya. Dalam hidup kita mau diingat sebagai apa? Kita mau diingat sebagai siapa? Anda boleh lihat di dalam Alkitab banyak nama di situ. Dan setiap kali kita sebutkan nama-nama tertentu, Anda langsung muncul ingatan sebagai apa, sebagai siapa. Kalau saya sebut nama Henok, begitu kita dengar itu, langsung yang muncul di bayangan kita ini orang yang hidupnya bergaul, karib, dekat sekali sama Tuhan. Itu Henok. Sampai ia nggak ngalami kematian. Alkitab mencatat ia diangkat ke surga. Dalam Alkitab cuma 3 pribadi aja. Yaitu Henok, Elia, sama Yesus. Ini orang spesial sekali. Karena kedekatannya sama Tuhan. Orang lain kayaknya dekat sama Tuhan itu takarannya cukup sekian. Tapi buat Henok dia every day, every moment. Itu adalah persahabatan karib dengan Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini. Hubungan saudara bukan hubungan formal lagi sama Tuhan. Tapi persahabatan karib dengan Roh Kudus. Hubungan yang dekat sama Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Abraham. Abraham ini disebut sebagai sahabatnya Allah. Ya, kalau sama dengan semua orang, kan semua orang sahabatnya Allah. Tapi secara khusus Abraham disebut sahabatnya Allah. Berarti dia membangun relationship tertentu sama Allah. Sampai di level tertentu. Sampai Tuhan yang ngomong, ini sahabatku. Saya berdoa mulai hari ini, Anda semua hubungannya tambah dekat, tambah dalam. Sampai kita masuk dalam dimensi persahabatan dengan Allah. Karena Abraham ini percaya. Dia harusnya gak punya anak. Sampai tua dia gak punya anak. Tapi satu kali Tuhan ngomong, Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan Alkitab mencatat Abraham percaya. Banyak orang dapat janji Tuhan, banyak orang dengar firman Tuhan. Seperti sekarang kita semua sedang mendengar firman Tuhan. Tapi tahukah saudara, sementara kita mendengar firman Tuhan, Tuhan sedang menengok di dalam hati kita masing-masing. Seberapa hati kita percaya. Abraham percaya. Dan karena dia percayanya sampai segitunya. Maka hari ini kita mengingat Abraham sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman, bapa banyak bangsa. Itu Abraham, life worth remembering. Daud juga sama. Tadinya dia gembala 2-3 ekor kambing domba. Tapi karena dia cintanya sama Tuhan, dedikasinya sama Tuhan, Tuhan angkat dia jadi gembala atas seluruh Israel. Anda renungkan itu. Tadinya cuma gembala 2-3 ekor. Sekarang gembala atas seluruh Israel. Walaupun tentunya hidup yang layak buat Tuhan. Life worth remembering. Layak diingat. Bukan berarti selalu harus hidup yang sempurna. Anda pelajari dalam hidup Daud. Daud pun mengalami yang namanya jatuh dalam dosa. Dengan siapa itu? Batsheba. Dan Tuhan marah sekali. Tapi yang luar biasa dari Daud ini, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ketika firman Tuhan bicara dalam hidupnya, dia gak keraskan hati. Dia bertobat. Karena itu dia dikenal sebagai orang yang pernah jatuh dalam dosa, tapi bertobat karena itu diampuni dosanya dan dipulihkan. Beda sama Saul. Saul melakukan dosa yang sama seperti Daud tapi lebih ringan. Bahkan lebih ringan. Gak separah Daud.
Yang jadi masalah dengan Saul, ketika ditegur oleh firman Tuhan, dia nggak respon. Bahkan dia jengkel. Sama Nabi Samuel dia ngelawan. Itu sebabnya Tuhan nolak dia. Jadi seperti apa, seperti siapa kita mau dikenal? Saya berdoa hidup saudara dikenal sebagai sahabatnya Tuhan. Sebagai orang setianya Tuhan. Sebagai orang yang imannya, percayanya, komitmennya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan kalau saudara pernah buat salah, Anda pernah jatuh dalam dosa, Anda akan diingat sebagai orang yang berdosa tapi mau bertobat dan Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan saudara. Boleh katakan amin? Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kita mau dikenal sebagai siapa? Karena ini bukan cuma dikenal oleh manusia. Ini bicara tentang dikenal oleh Tuhan. Dan dikenal oleh manusia, dikenal oleh Tuhan itu kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang bisa beda. Karena yang dibanggakan manusia belum tentu kebanggaan buat Tuhan. Belum tentu berharga buat Tuhan. Yang diidolakan sama manusia bisa jadi buat Tuhan nothing. Ada seorang pria namanya Ashrita Furman. Dia memegang rekor dunia dari Guinness Book of Record. Dia pegang 600 rekor sejak 1969. Sampai hari ini rekornya masih belum terpecahkan 200. Ada di sini yang punya Guinness Book of Record satu aja? Ini 600, nggak main-main. Salah satu rekornya adalah dia lompat tali 12.000 kali. Kalau kita masih belajar sekali, 2 kali, 3 kali aja sudah hebat ya. Tapi mungkin yang sudah mahir Anda bisa terus. Tapi 12.000. Dan dia punya rekor dunianya. Paling hebat. Wah, apalagi 600 rekor. Tapi coba sudah bayangkan apa yang dibanggakan oleh manusia, yang dikagumi oleh manusia. Suatu hari kalau seandainya dia mempertanggungjawabkan hidup sama Tuhan, Tuhan akan tanya sama dia, what have you done? Apa yang sudah engkau kerjakan? Mungkin dia akan bangga ngomong, Tuhan aku sudah lompat tali 12.000 kali. Mungkin Tuhan akan ketawa dan ngomong next. Karena belum tentu yang dibanggakan oleh manusia itu berharga buat Tuhan. Seperti kisah orang kaya dalam ceritanya Lazarus. Orang kaya itu orang terkenal, orang hebat, dia punya akses kemana-mana. Orang yang powerful, orang kenamaan. Tapi dia gak kenal Tuhan. Setelah matinya mau masuk surga gak bisa ditolak. Apa artinya semua kebanggaan manusia kalau itu tidak dibanggakan oleh Tuhan? Apakah artinya semua pujian manusia kalau kita tidak dipuji oleh Tuhan? Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenung tentang life worth remembering. Hidup yang layak diingat, khususnya diingat oleh Tuhan. Karena kalau hidup kita diingat oleh Tuhan, Anda akan melihat bagaimana anugerah Tuhan tersedia dalam hidup saudara. Suatu kali seorang raja namanya Hizkia. Ini raja yang cinta Tuhan, hidup sepenuh hati buat Tuhan. Tapi suatu hari dia sakit. Ketika dia sakit, seorang nabi namanya Yesaya datang sama dia menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan yang ngomong, Hizkia umurmu gak panjang. Kamu gak sembuh, kamu mati dari penyakit ini. Kita kalau lagi sakit, ada pendeta dapat pesan Tuhan seperti itu, kita dengarnya gimana itu responnya? Nah ketika dengar itu, mari kita lihat reaksinya Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ketiga. Hizkia ngomong begini, Tuhan, ingatlah. Perhatikan, dia ngomongnya apa? Tuhan, ingatlah, remember. Tuhan ingat Tuhan.
Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah, berserulah Hizkia dengan sangat. Ketika Hizkia dalam kondisi yang sudah kayak itu keputusan Tuhan. Sudah waktunya habis di dunia, pulang. Tapi Hizkia berseru, Hizkia menangis. Tuhan tuh nimbang di hatinya. Tuhan bisa punya keputusan, tapi Anda boleh baca dalam Alkitab. Berapa kali keputusan Tuhan karena seruan hati kita, Tuhan mempertimbangkan. Dan yang ini juga terjadi seperti itu. Ketika Hizkia berseru, Tuhan dengar, Tuhan ingat. Karena Hizkia ini luar biasa sekali. Dalam hidupnya bagaimana cintanya, dedikasinya sama Tuhan luar biasa sekali. Akhirnya Tuhan dengar doa Hizkia. Terus kemudian Tuhan sembuhkan dia. Dan kemudian Tuhan sampaikan pesan melalui Nabi Yesaya yang sama. Hizkia, umurmu tambah 15 tahun. Bukan cuma disembuhkan, ditambah ekstra 15 tahun. Harusnya lewat. Tapi Tuhan ingat, terimanya ekstra. Ada anugerah, doa saya, hidupmu penuh dengan anugerah, keluargamu penuh dengan anugerah, pekerjaanmu, keuanganmu penuh dengan anugerah Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan. Life worth remembering, hidup yang layak diingat. Bagaimana kita membangun hidup yang seperti itu? Nomor 1, hidup yang berpusat sama Tuhan. Jadi pusatnya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan. Itu hidupnya Hizkia. Kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Waktu saya pelajari dalam Alkitab, jarang ditulis kalimat seperti ini. Enggak ada yang seperti dia. Berarti benar-benar ini ada sesuatu yang istimewa. Enggak ada yang sama seperti apanya. Ayat berikutnya. Ia berpaut kepada Tuhan. Berpaut itu bergantung. Bergantung sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Orang lain mungkin percaya sama Tuhan, tapi juga kan kita ya harus berhikmat, kita harus gini, harus gitu. Ya kalau enggak kan nanti kita gimana? Ya oke sih, percaya sama Tuhan, tapi beda sama Hizkia. Hizkia percaya sampai segitunya sama Tuhan. Ia berpaut, ia bergantung, ia percaya sama Tuhan. Tuhan tuh menyelidiki saudaraku. Makanya ditulis tidak ada yang sama seperti dia. Kalau percaya semua ya percaya. Orang Kristen semua percaya. Tapi Tuhan akan ngomong tidak ada yang sama seperti dia. Doa saya hari ini Tuhan menengok hati saudara. Dan Tuhan akan ngomong yang ini istimewa. Amin. Karena penilaian Tuhan seperti itu penting sekali. Itu menentukan keputusan Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Ditulis di sana tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Artinya jalannya lurus. Gak belok kanan belok kiri. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Anda harus mengerti, Hizkia jadi raja waktu umur 25 tahun. 25 tahun sudah jadi raja. Coba Anda bayangin. Karena itu darah mudanya masih kencang. Godaannya banyak. Tapi yang luar biasa, dia tidak mengikuti semua itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, hawa nafsu, kemudahannya. Dia nggak ngikuti itu. Padahal dia punya peluang untuk melakukan semuanya itu. Hebatnya yang dia kejar adalah Tuhan. Yang dia mau menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya hidup yang berpusat pada Tuhan. Yang dia rindukan melayani Tuhan. Sama seperti perempuan di Betania tersebut. Saudara harus ngerti bahwa perempuan ini ngelakuin itu, memecahkan narwastunya
Untuk apa tadi? Mengharumkan Yesus. Dia punya narwastu, dia pecahkan bukan mengharumkan dirinya sendiri. Siapa yang diharumkan? Yesus. Yesus. Banyak orang kalau berjuang untuk diri sendiri. Tapi ada orang-orang khusus di hati Tuhan. Tuhan ngerti yang ini berjuang buat Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Yang dikejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Doa saya waktu Anda beribadah seperti ini. Tuhan ngelihat hati saudara. Tuhan ngerti Anda beribadah bukan sekedar mencari kepentingan saudara. Mencari berkat untuk hidupmu sendiri. Mencari semua untuk diri. Tapi yang saudara kejar adalah beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Beribadah untuk menyembah Tuhan. Beribadah untuk membesarkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan ngelihat hati. Tuhan ngelihat hati. Dan ketika Tuhan menemukan hati yang kayak gitu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Apa yang dilakukan oleh perempuan Betania ini. Perempuan itu mengharumkan Yesus. Dan Yesus ngomong, apa yang dilakukan perempuan ini? Di mana Injil diberitakan? Selalu diingat. Artinya Yesus ganti mengharumkan perempuan tersebut. Namanya harum sepanjang masa. Minyak narwastu yang dia pecahkan buat Yesus. Harganya tidak seberapa. Tidak mungkin bisa membeli itu. Tapi Yesus yang mengharumkan namanya sepanjang masa. Makanya carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Kalau hidupmu hidup untuk mengharumkan Yesus, maka Yesus yang akan mengharumkan hidupmu, keluargamu, masa depanmu dimuliakan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Buat saya teladan yang luar biasa dalam hal ini adalah Pak Obadja. Kalau saya bisa ngomong sama saudara, sosok pribadi yang memang hidupnya berpusat sama Tuhan. Sejak dia bertobat ketika disembuhkan dari masalah rambut yang rontok. Sejak bertobat. Sampai hari ini sudah puluhan tahun. Dia gak pernah mundur. Dia terus setia melayani Tuhan. Dia terus setia mengikut Tuhan. Dia ajak istri, anak-anaknya, seluruh keluarganya. Untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara ngerti gak? Tahun ini Bapak rohani kita, Pak Obadja ini akan merayakan ulang tahun yang ke-69. Dan selama 69 tahun melayani Tuhan, ya dia tidak belok kanan, tidak belok kiri. Saya percaya bahkan sampai akhirnya nanti dia akan tetap lurus hidupnya ketika finish strong, finish well, hidup yang berkenan dan hidup yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Dalam Alkitab sedikit orang yang kayak gitu. Salah satunya Yusuf. Anda kalau cari kekurangan, kelemahannya Yusuf mungkin masih dapat, tapi dosanya Yusuf Anda nggak dapat. Hidupnya itu nggak belok kanan, nggak belok kiri. Dia lurus, dia digoda, tapi dia menang atas godaan. Kalau Daud kan sempat jatuh dalam godaan, jatuh dalam dosa. Tapi kalau Yusuf, ya dia punya kekurangan kelemahan. Ya dia ada ketidakdewasaannya, tapi hidupnya lurus. Saya bersyukur kita punya bapak rohani yang hidupnya lurus. Tidak nyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Doa saya anugerah yang sama untuk hidup benar, hidup dalam integritas, hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan karuniakan dalam hidup saudara. Hidup yang pusatnya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kadang orang berpikir kalau pusatnya Tuhan menyenangkan hati Tuhan nanti gimana? Kan saya juga punya keinginan, saya juga punya visi, saya kepengen ini dan lain sebagainya. Balik lagi, Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mencari semuanya itu dulu, bukan kerajaan Allah, belum tentu dapat semuanya itu. Kalaupun dapat, engkau kehilangan Tuhan. Engkau kehilangan kerajaan Allah, sia-sia. Tapi kalau engkau cari kerajaan Allah, hidup pusatnya Tuhan, senangkan hati Tuhan dulu, engkau dapat Tuhan, engkau punya semua.
Amin. Mulai hari ini hidup berpusat sama Tuhan. Yang kedua, untuk punya hidup yang life worth remembering. Hidup yang layak diingat. Yang kedua, berani melakukan gebrakan yang besar bersama dengan Tuhan. Orang kalau diingat, apalagi tercatat dalam sejarah, butuh keberanian. Nggak ada tempat buat penakut dalam sejarah. Yang dicatat dalam sejarah secara istimewa adalah orang-orang yang berani melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti perempuan Bitinia tadi. Dia orang biasa, tapi menurut ukurannya dia berani melakukan yang luar biasa. Kenapa saya ngomong begitu? Anda harus tahu, minyak narwastu yang dia pecahkan itu harganya sekitar 300 dinar. Pada zaman itu, 1 dinar sama dengan penghasilan 1 hari kerja orang. Kalau orang kaya, ngitung penghasilannya setahun, ya dia punya simpenan kayak gitu banyak. Kenapa? Karena dari penghasilannya paling biaya hidupnya berapa persen, selebihnya dia bisa tabung. Tapi kalau orang yang biasa, penghasilannya berapa, biaya hidupnya cukup besar, paling sisanya tinggal sedikit. Itu yang dia tabung sedikit demi sedikit. Kalau dia bisa mengumpulkan 1 tahun penuh uang hasil kerja, saya yakin dia harus kerja belasan tahun atau mungkin puluhan tahun. Nggak tahu berapa lama, tergantung keadaannya. Jadi kalau dia pecahkan begitu saja, hanya untuk mengharumkan Yesus yang paling bertahan berapa jam harumnya. Saya mau ngomong sama saudara, yang perempuan itu lakukan adalah terobosan besar, gebrakan besar. Dia kerjakan buat Yesus. Itu pun masih dikritik. Oleh siapa? Salah satu murid Yesus. Yudas. Tukang curi itu. Yudas ngomong, apa-apaan ini? Kan ini bisa dijual. Hasilnya dibagikan orang miskin. Ini pemborosan, bla 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 bla. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mau dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar, juga harus berani dikritik orang. Karena orang kalau ngelakuin yang besar pasti akan disorot. Dan sorotan orang itu punya pendapat beda-beda. Saya berdoa sementara firman ini disampaikan, Roh Kudus bicara dalam hati saudara, kasih rema untuk melakukan perkara yang besar. Roh Kudus berikan visi yang besar dalam hidup saudara. Amin. Itu juga yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia ini kenapa kok begitu luar biasa dipakai Tuhan? Karena dia berani melakukan terobosan besar, dia berani mendobrak kebiasaan norma yang sudah jalan sekian tahun. Dia berani. Waktu dia jadi raja, yang dia lakukan pertama, dia hancurkan patung berhala buatan bapaknya. Bapaknya Hizkia namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz itu raja yang jahat sekali. Ya, raja yang membuat bangsa Israel menyembah berhala-berhala. Jadi dia buat patung-patung. Di zaman Hizkia dihancurkan semua berhala itu. Kalau saudara jadi orang yang hidup di zaman itu, ngelihat apa yang dilakukan oleh Hizkia menghancurkan karya bapaknya, orang bisa komentar negatif enggak? Bisa komentar negatif, ini apa-apaan, anak kok nggak tahu berterima kasih. Tapi sesungguhnya ini yang menyakiti hati Tuhan. Dan memang Tuhan yang gerakkan Hizkia untuk menghancurkan patung berhala itu. Karena nyalain Tuhan. Bukan cuma itu saja. Hizkia juga menghancurkan patung ular tembaga. Yang terkenal itu. Anda masih ingat gak kisah ketika bangsa Israel suatu kali memberontak, Tuhan marah, terus mereka kena tulah, tiba-tiba muncul ular, mereka digigiti sampai banyak yang mati. Masih ingat kisah itu? Waktu kejadian seperti itu Musa berseru sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Musa, Musa kamu buat patung ular tembaga. Terus orang-orang yang digigit ular, kena tulah itu, suruh ngelihat patung itu, mereka akan sembuh.
Jadi patung ular tembaga itu dibuat oleh siapa? Musa. Yang nyuruh siapa? Tuhan sendiri. Dan waktu itu benar-benar Tuhan bekerja, Tuhan pakai itu mendatangkan kesembuhan ilahi sehingga orang-orang yang kena tulah itu disembuhkan oleh Tuhan. Tapi sayangnya dalam perjalanan berikutnya bangsa Israel dari generasi ke generasi berubah, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Tadinya patung ular tembaga ini cuma alatnya Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tapi sekarang bangsa Israel menjadikan patung ular ini sebagai berhala yang disembah sama mereka. Yang tadinya alat, cuma alat, sekarang dijadikan Allah yang disembah. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus ngerti, Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja. Tuhan bisa pakai sapu tangan Paulus untuk mendatangkan kesembuhan. Benar apa tidak? Tapi sapu tangan ini jangan dijadikan Allah yang disembah. Tuhan bisa pakai bayangannya Petrus, orang sakit, kena bayangan Petrus sembuh. Tapi jangan coba-coba nyembah Petrus. Tuhan bisa pakai perjamuan kudus untuk mengerjakan mujizat, tapi jangan diberhalakan. Tuhan bisa pakai minyak urapan mendatangkan kesembuhan. Saya percaya dan di gereja kita mengalami banyak kesaksian luar biasa. Tapi alat jangan dijadikan Allah. Itu yang terjadi. Patung ular tembaga pada zaman itu yang disebut Nehustan malah disembah jadi berhala. Tuhan marah di situ. Dan Hizkia menghancurkan patung ular tembaga. Waktu Hizkia melakukan itu, Anda harus ngerti dia ngelawan arus. Karena patung ini, Nehustan ini adalah benda bersejarah. Dibuat sama siapa tadi? Musa. Dan Musa ini sampai hari ini, apalagi zaman itu. Sampai hari ini kalau Anda ke Israel, buat orang Yahudi, Musa ini pemimpin terbesarnya mereka. Nggak main-main. Jadi kalau Hizkia menghancurkan karyanya Musa, kira-kira ngelawan arus enggak? Itu dobrakan besar, itu dia menghadapi resiko besar. Tapi kalau itu buat Tuhan, Hizkia mau dipakai Tuhan, berani mengerjakan gebrakan yang besar. Saya ngerasain dalam hati saya, ada orang-orang di tempat ini, Tuhan sedang bicara sama saudara untuk ngerjain proyek besar. Tapi mungkin saudara ragu-ragu selama ini. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini. Roh Kudus mengimpartasikan keberanian yang besar. Sehingga Anda nggak terus hidup bimbang, ragu. Karena Alkitab ngomong, orang bimbang jangan harap memperoleh apa-apa. Semua orangnya dicatat dalam sejarah, orang-orang yang berani mengerjakan perkara besar. Bahkan saya rasakan kuat sekali di hati saya, sekitar beberapa hari yang lalu, Roh Kudus itu bicara dalam hati saya, suruh siap-siap. Karena mulai tahun ini, cara kerja Tuhan untuk gereja kita. Kalau Tuhan ngomong gereja itu, termasuk seluruh jemaat. Karena urapan mengalir dari atas ke bawah. Jadi ini pesan untuk kita semua. Saya rasakan Tuhan ngomong mulai tahun ini, cara Tuhan kerja di gereja kita akan kerja dalam skala yang besar. Jadi Anda siap-siap. Walaupun dunia lagi krisis, lagi gonjang-ganjing, perang macam-macam. Tapi anak-anak Tuhan siap-siap. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan kerja besar. Proyek-proyek skala besar yang memecahkan rekor. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Dan doa saya, Tuhan memberikan Anda keberanian dipakai Tuhan mengerjakan proyek besar. Saya belajarnya dari Pastor Adeboye. Zaman itu dia disuruh bangun gedung gereja ukuran 50 meter kali 100 meter. Berarti berapa? 5.000 meter persegi. Zaman itu adalah yang terbesar di negaranya. Jadi orang ngomong nggak mungkin, mustahil. Tapi tahukah saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya spesialisasi paling hebat.
untuk mengerjakan yang mustahil jadi tidak mustahil. Saat semua orang ngomong mustahil, Pastor Adi boleh berani percaya. Berani melangkah dengan iman. Kalau saudara mau dipakai perkara besar sama Tuhan, Anda harus ngerti hukumnya gini. Tuhan kasih rema, Anda mau kerjakan, orang kan ngomong susah, wah hati-hati. Gak mungkin. Tapi kalau itu rema dari Tuhan, berani melangkah dengan iman. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena Pastor Adeboye berani percaya, berani melangkah. Jadi, tempat itu, setelah jadi orang memuji. Tadinya ngomong gak mungkin, sekarang memuji. Hukum manusia itu selalu gitu. Setelah itu orang berpikir, oh ya sudah ini sudah hebat, sudah luar biasa. Sudah terbesar. Tapi ternyata Tuhan gak berhenti. Tuhan bicara lagi, sekarang bangun gereja ukuran 1 kilometer kali 1 kilometer. 1 juta meter persegi. 100 hektar hanya untuk ruang ibadah gini. Tapi jadi juga. Setelah itu Tuhan suruh bangun 3 kilometer kali 3 kilometer. 3 kilometer dari sini sampai kemana? Ya saudara hitung aja ya, itu 3 kilometer kali 3 kilometer. 9 juta meter persegi, 900 hektar. Jadi juga. Waktu saya di sana, datang ke KKR di sana, yang hadir 17 juta jiwa. Namanya tidak akan terlupakan. Ini akan tercatat di dalam sejarah. Ini pembuat sejarah yang belum pernah terjadi di zaman manapun. Tidak tercatat dalam Alkitab. Terjadinya baru di zaman kita. Kenapa? Karena berani percaya. Saya mau nubuatkan untuk saudara. Boleh nggak angkat kedua tangan seperti ini? Tuhan akan bangkitkan pembuat sejarah. Dari tempat ini, tangan-tangan yang diangkat ini diurapi, diberkati Tuhan melalui pekerjaan saudara akan terjadi terobosan besar, kemenangan besar, mujizat yang memecahkan rekor terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Jadi punya keberanian dipakai untuk kerja besar. Saya tuh perhatikan gini. Ketika Tuhan ngomong untuk ngerjain yang besar, ada orang yang Tuhan suruh ngerjain yang besar, hatinya mengkeret. Gak berani. Gak bisa dipakai Tuhan. Tapi ada orang yang disuruh ngelakuin yang besar, hatinya tertantang. Hatinya percaya. Dia melangkah dengan iman. Dan kemuliaan Tuhan terjadi. Jadi berani percaya. Berani melangkah dengan iman. Yang ketiga, yang terakhir, setia sampai akhir. Jangan kita mengawali dengan baik, mengakhirinya jelek. Di tokoh-tokoh dalam Alkitab ada yang awalnya luar biasa, tapi akhirnya memalukan. Akhirnya menyedihkan. Alkitab ngomong jangan kamu memulai dalam roh, tapi mengakhiri dalam daging. No. Saya berdoa. Yang ada dalam hidup saudara, Anda dibawa from strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Anda mengalami setia sampai akhir. Pernah dengar nama Billy Graham? Yes, mungkin saudara semua pernah. Pernah dengar nama Charles Templeton? Mungkin hanya beberapa yang pernah. Padahal di masa itu dua-duanya nih pengkhotbah yang hebat, talented, berbakat, terkenal, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi setelah sampai akhir, yang satu nggak ada apa-apanya, yang satu berkilauan penuh kemuliaan. Bedanya di mana? Charles Templeton walaupun dia hebat luar biasa, tapi sampai di tengah imannya goyang. Dia mulai mempertanyakan Allah ada apa tidak sih? Kandas imannya. Billy Graham sebaliknya. Dia percaya, tapi percayanya sampai akhir. Dia pegang integritas, jalannya lurus, bukan cuma di awal. Lurusnya sampai akhir. Saat dia meninggal dunia,
Dia dikuburkan di tempat yang biasanya presiden dan dihadiri oleh para presiden Amerika Serikat. Karena semasa hidupnya dia dipakai Tuhan jadi penasehatnya para presiden Amerika Serikat. Mengawali dalam roh, mengakhiri in glory dalam kemuliaan. Jadi seperti itu kesaksian hidup saudara. Amin. Seperti Daud. Daud ketika matinya dalam kemuliaan. Bukan dalam aib. No, dalam kemuliaan. Setia sampai akhir.